Siapa ya? Halo. Silakan Pak. Bapak mau putuskan, mau padamin, mau cabut, atau bahkan nggak usah dipasang lagi selama-lamanya. Terserah Bapak. Sebab saya sudah tidak tinggal di sana. Sayang, aku bangga banget sama kamu. Kamu berani mengambil keputusan. Aku jadi makin sayang sama kamu. Papamu sudah nggak mau jadi suami mamamu lagi. Tapi kamu gak usah khawatir. Papamu masih mencintai kamu. Dan dia selalu akan menjadi papa kamu. Tapi aku, Mak. Papa dan mamamu sudah nggak mau satu rumah lagi, sayang. Oh, mengapa kau tak mengerti halusnya perasaan? Oh, masih mau kan sama Rara? Ini semua gara-gara Rara. Makanya mama sama mama pisah. Karena mama lebih perhatian sama Rara daripada sama papa. Lalu papa kesel dan papa udah gak cinta lagi sama mama. Nuntunku Bukan itu, sayang. Kamu salah mengerti. Ini semua nggak ada hubungannya sama kamu. Mama dan papa kamu masih mencintai kamu, sayang. Oma, Rara takut banget, Oma. Sebaiknya kita ke ruang tengah aja. Di sana lebih terang. Ayo. Ya Allah. Sebelah sini, sebelah sini. Tapi ini tempat. Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Awas meja sayang. Meja. Ini meja. Ini meja. Astagfirullahaladzim, hati-hati. Yuk. Ini Nara. Ini saya. Sini sama Opa sini. Hati-hati. Pak, Ma, sebentar ya. Soraya cari lilin dulu, gelap banget ini. Iya. Hati-hati Soraya. Oh, kok lampunya mati sih? Aku takut gelap. Oma, kita kenapa sih bisa mati lampu gini? Iya, nggak apa-apa. Ntar sebentar lagi terang ya. Pak, Ma, kalau tadi Soraya lihat kayaknya cuma rumah kita doang deh yang lampunya mati. Iya. Mungkin karena keterlambatan PR listrik selama 2 bulan ini. Wah, Rara gerah banget. Ngapain sih nyala lampunya? Masih lama ya? Sabar ya sayang, nanti Mama kipasin. Sekarang kita tidur. Nanti sambil tidur, sambil Mama kipas-kipas. Yuk. Hati-hati. Ayo. Iya, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, sayang. Benar-benar kurang ngajar, Arya. Sengaja dia tidak membayar listrik biar dicabut. Kalau begini caranya, saya mau kerja aja, Pak. Opa, Kenapa, sayang? Opa mau kemana? Opa mau kerja dulu ya. Iya, Opa. Kamu jangan nakal di rumah ya. Hati-hati ya, Opa. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Opa. Rara. Oma mau pergi dulu sebentar ya. Iya, Ma. Kamu hati-hati di rumah ya. Iya.
Dadah, Oma. Udah, bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Ya, balonnya terbang. Oh ya, Ma. Aku tuh pengen banget terbang tinggi kayak burung gitu. Soalnya aku kan lari nggak boleh kata dokter. Katanya jantung aku nggak kuat kalau lari. Aku ngomongnya kayak gitu sih, Nak. Rara. Papa, Coba lihat, Papa bawa apa? jalan. Rara mau. Mau dong, Pak. Tapi cium Papa dulu boleh nggak? Yeay! Balonku, itu kan balon yang dari Papa. Balonku, balonku. Saya bisa ngelamar kerja di sini nggak, Pak? Lamar kerja. Iya, Bapak bisa ngelas? nggak bisa. Maaf ya Pak ya, saya nggak bisa menerima Bapak. Di sini apa bisa menerima lowongan pekerjaan? Iya benar Pak. Alhamdulillah. Kebetulan saya sudah siapin surat lamaran ini, Pak. Mohon maaf Pak, di minimarket kami tidak menerima karyawan seusia Bapak. Bapak ini ngerti gak sih? Di sini nggak ada lowongan pekerjaan, Pak. Ayo Pak pergi dari sini. Ganggu rumah makan saya aja. Ayo pergi. Ayo. Udah sana pergi. Semuanya udah hancur. Hidupku hancur. Keluargaku juga hancur. Balonku. Papa, balonku terbang. Gimana aku nyimpen uangnya? Masa ini nggak ada yang sisa sih? Balon! Balon! Mana ya? Balonku. Ya Allah, uangnya kan udah aku pakai waktu dipakai ke rumah sakit terakhir. Papa, balonku terbang, Pak. Balonku. Mas Aryo benar-benar cinta sama Rara. Aku nggak pernah lihat Mas Aryo sebahagia ini. Sebahagia waktu Rara lahir. Kamu emang nggak pernah cinta sama aku. Kenapa aku nggak pernah sadar? Kenapa aku nggak pernah tahu itu, Mas? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu sih? Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa kamu bilang di saat aku butuh kamu, di saat Rara butuh kamu? Aku nggak akan pernah biarin kamu tinggalin kita berdua, Mas. Selama Rara masih hidup. Ya Allah, Rara. Saya tahu anak ini. Dia anak tetangga saya. Sudah selamat aja.
Halo? Astagfirullahaladzim, Rara! Soraya, Soraya, kamu mau kemana? Rara, apa? Rara! Rara, Rara. Mama? Mau ngapain Mama kesini? Kan aku udah bilang, kalau Mama mau datang sini, Mama tuh telepon dulu. Ya, kamu kalau ditelepon nggak mau ngangkat. Udah Mama ngomong aja deh. Mama tuh mau ngapain datang sini? Mas Aryo mau menceraikan Kak Soraya. Sampai sekarang dia nggak pulang ke rumah. Bahkan dia menyetop keuangan. Sampai-sampai listrik di rumah juga dipadamkan karena Mama nggak bayar. Terus? Mama sekarang mau pinjam uang. Aku tuh nggak punya waktu ya buat ngobrol sama Mama. Lagian Aryo mau cerai apa enggak itu urusan dia, aku nggak mau tahu. Dan soal uang, Mama pikir aku ini mesin ATM apa? Mendingan Mama pergi dari sini deh. Kamu kok tega sekali sama Mama ya? Kok malah nyolot sih? Emang ya, orang tuh kalau meminjam uang lebih ngotot daripada yang dipinjemin. Ya Allah, Alia, kamu tega ya sama Mama? Mama benar-benar gak punya uang. Untuk makan juga gak bisa. Tolong, sekali ini Mama pinjam uang. Mama mau pergi apa aku panggilin satpam buat usir Mama? Pergi cepetan. Pergi! Orang tuanya kemana ya? Rara, astagfirullahaladzim. Rara, sayang, Nana bangun sayang. Rara bangun, Nana. Ya Allah, aku bisa kayak gini. Rara bangun, Nana. Ya Allah. Vio, papanya Aaron nelfon terus. Kelakuan aku. Di reject lagi. Dara, Sayang, Bentar ya, gue tinggal ya. Oke. Apa cinta? kamu tolongin aku dong. Mau tolong apa cinta? Minuman aku habis. Ambilin yang itu ya. Alright. Makasih sayang. Ma? Pa? Alia, kedatangan Papa sama Mama ke sini itu sebetulnya Mama mau minta bantuan dari kamu. Semuanya baik-baik aja kan? Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi ini mengenai Rara. Rara kenapa, Ma? Ya, Rara butuh pengobatan yang intensif. Alia, bisa kan kamu bantu Mama? Meminjamkan uang untuk Mama? Untuk keperluan Rara? Enggak, Ma. Maaf ya, nggak bisa. Aku juga lagi nggak punya uang. Suami aku itu sekarang lagi jatuh usahanya. Aku harus bayar ini, bayar itu. Aduh, aku pusing. Banyak banget cicilan yang harus dibayar, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sudah lama? Baru aja. Hai sayang, ini uang 100 juta yang kemarin kamu minta.
Yaudah kalau gitu mas, aku simpen dulu ya uangnya. Ayo sayang. Edwin. Pak, jadi Alia itu punya selera yang sangat bagus. Jadi kemarin dia itu minta kalung berlian, makanya tadi aku pulang kantor langsung ke bank buat ngambil uang. Nah Edwin, Papa mau pulang dulu ya. Loh, kok Papa sama Mama mau pulang? Mama sama Papa harus pulang. Iya. Enggak. Pokoknya Edwin nggak ngizinin Papa sama Mama pulang. Pokoknya Edwin pengen Mama sama Papa nginep di sini semalam aja. Kan kita udah lama nggak ngobrol, ya? Uang aku yang tadi aku simpan di sini kemana? Kamu kenapa sayang? Enggak. Uang yang tadi kamu kasih itu aku taruh di sini, tapi kok hilang ya mas ya? Hilang? Kok bisa? Jangan-jangan ada yang nyuri lagi. Tadi apa sih kamu, Alia? Di mana nyimpennya? Kalian sembunyiin di mana? Jadi apa kamu, Alia? Hah? Alia? Jadi apa kamu? Jadi apa? Uang aku yang 100 juta dari Mas Edwin itu hilang. Kok bisa hilang? Ya aku mana tahu. Pasti kan ada yang ngambil. Maksud kamu? Ya papa sama mama kan datang sini mau minjem uang. Pasti kalian yang ngambil kan? Kurang ngajar kamu. Kami ini orang tua kamu. Masa kamu mau dulu saya mencuri? Udah deh, kalian tuh nggak usah sok nggak ngaku. Aku malu tau nggak sama suami aku punya orang tua pencuri kayak kalian. Astagfirullahaladzim. Tega kamu ya? Kamu menuduh orang tua kamu mencuri uang. Ini lagi, tahu malah nangis. Sayang. Alia, ini uang yang kamu cari, Alia. Tadi kamu simpennya lupa kan di laci yang lain? Oh, syukur deh nggak hilang. Kenapa anak-anak kita seperti itu, Pak? Pengorbanan kita sia-sia. Dulu waktu Alia sakit, kamu nyari utang sana kemari untuk pengobatan Alia. Dan sekarang balasannya seperti itu. Udah, Pak. Udah, Pak. Hapus air matamu. Kita nggak perlu menangisi anak seperti itu. Nggak pantas anak itu ditangisi. Sabar. Ayo kita pulang. Ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa anakku seperti itu? Apa dosa aku sehingga kau timpakan aku ujian seperti ini? Ya Allah, berikan aku kesabaran. Rara bangun nah, ya Allah sayang. Rara bangun. Rara sayang bangun nah sayang. Malaikat mama bangun nah sayang. Astagfirullahaladzim. Ya ampun mbak, kakinya kenapa mbak? Nggak apa-apa kok Bu, nggak apa-apa. Coba saya lihat ya mbak ya. Ya Allah mbak, ini mbak injek beling. Coba saya keluarkan.
Nggak usah, Bu. Saya nggak apa-apa kok. Sebentar, Mbak. Saya Coba saya bersihkan ya, Mbak ya. nggak usah, Bu, nggak usah. Airnya lebih baik buat bangunin anak saya aja. Saya nggak apa-apa kok. Yang penting anak saya bangun. Tapi luka Mbak gimana, Mbak? Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok, Bu. Sayang, Rara, nah, bangun, nah. Astagfirullahaladzim. Rara? Rara? Rara kenapa, Rara? Rara kenapa semuanya? Rara nggak luka, Pak. Tapi dari tadi Rara sama sekali nggak ngerespon. Pak, Soraya takut terjadi sesuatu sama Rara, Pak. Tolong, Pak. Sabar. Tunggu Bapak mau telepon dulu ya. Mudah-mudahan saja kali ini si Aryo mau datang untuk menyelamatkan anaknya. Sayang, aku bangga sama kamu. Hari ini, kamu udah mengambil keputusan yang tepat. Sayang, kamu tahu sesuatu? Aku nggak akan mungkin bisa lakukan itu semua sendirian. Tanpa cinta dari kamu, tanpa rasa cintaku yang besar sama kamu, aku nggak akan punya motivasi untuk melakukan itu. Ayo Aryo, angkat teleponnya. Kamu itu ganteng banget kalau lagi bahagia. Berarti kemarin-kemarin, kalau kamu itu bikin kamu stres ya. Jadi mulai sekarang, kamu jangan lagi menoleh ke belakang. Kamu harus menatap ke depan dan meraih kebahagiaan bersama aku. Dina, bagaimana mungkin aku bisa melihat ke belakang? Sementara di hadapan aku, ada makhluk Tuhan paling indah. Papa Taufan siapa? Aryo, tapi nggak diangkat. Pak, udahlah Pak, nggak usah ngarepin Mas Aryo, Pak, sia-sia. Mendingan sekarang Papa telepon Dokter Irfan, dia pasti bisa bantu Rara. Mama Marwan. Ada apa ya? Halo, Assalamualaikum Pak Marwan. Apa? Rara pingsan. Bapak tenang dulu. Bapak bawa Rara ke rumah aja, Pak. Biar saya langsung ke sana. Ya? Terus tolong hubungi Pak Aryo juga, saya mau bicara sama Pak Aryo. Iya, Pak. Ini Opa, Rara. Balonku terbang. Alhamdulillah sayang. Rara bangun sayang. Sebaiknya kita pulang. Dokter Ivan mau ke rumah. Ayo kita bawa. Balonku terbang. Biarin aja sayang, balonnya biarin lepas. Nanti mama beliin yang banyak. Balonku Sayang, bangun. terbang. Ayo bangun Ayo sayang. bangun Rara. Ayo Bu, tolong bantuannya Bu.
Permisi. Tolong dokter, tolong sembuhkan cucu saya dokter. Tanganku jangan pergi, jangan terbang. Dokter, bagaimana keadaan cucu saya Rara, dok? Sejujurnya tidak baik. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya mohon, Rara untuk saat ini nggak boleh sampai stres ataupun banyak tekanan di pikirannya. Justru sekarang ini, Rara butuh perhatian dan kasih sayang dari orang yang diinginkan ada di sampingnya, Pak. Maksud dokter? Aryo, ayahnya dia. Tapi Aryo juga jarang di rumah, dokter. Bisa jadi, Pak. Tolong bilang sama Bapak Aryo, luangkan waktunya untuk Rara. Dan bilang juga sama dia, saya ingin bertemu. Ngomong-ngomong, Bapak Aryo posisinya sekarang di mana, Pak? Di kantor atau di tempat lain? Sepertinya keluarga ini lagi ada masalah, terutama sama Bapak Aryo. Maaf, Pak, ini resep untuk Rara. Mudah-mudahan dengan obat-obat ini kondisi Rara bisa lebih baik lagi. Terima kasih, dokter. Saya udah gak punya uang. Uang saya terakhir dipakai buat ke rumah sakit Rara. Sekarang Soraya nggak punya uang lagi. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Mama gak usah khawatir. Biar Soraya cari jalan keluarnya. Ya. Rara, kamu sembuh ya, nak. Soraya, kita hanya bisa berdoa. Semoga Allah bisa menolong kita. Apa aku harus jual cincin kawin ini? Lagian cincin ini udah gak ada maknanya lagi. Mas Arya udah minta cerai. Percuma aku pakai juga. Au! Bu Soraya? Maaf dok, maaf. Maaf ya. Enggak. Saya yang salah. Saya mau pamit, Bu. Oh ya. Nanti biar saya mampir ke klinik dokter ya buat bayar semua biaya pengobatannya. Kalau soal itu jangan dipikirin dulu, Bu. Yang penting Rara cepat sembuh. Ayo, Dok, saya antar. Bu, sebentar. Kaki Bu kenapa itu?
Nggak apa-apa kok, Dok. Biar saya obatin dulu lukanya. Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa, saya baik-baik aja kok. Sini, Bu. Duduk dulu. Pelan-pelan. Luka seperti ini jangan dianggap sepele, Bu. Kalau didiamkan, nantinya jadi infeksi. Kalau ada apa-apa bisa kabarin saya ya, Bu. Makasih, Dok. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok. Kasihan Bu Soraya. Anaknya lagi sakit tapi kondisi ekonomi keluarganya lagi kekurangan. Saya harus bantu dia. Lagi cari apa sih? Papa lagi cari uang mah, tapi lupa tahu di mana ya. Uang kita tuh sudah habis. Selama ini kan kita mengharapkan kiriman dari Aryo. Sekarang Aryo sudah nggak peduli lagi sama kita. Kita tuh nanti mau belanja pakai apa, uang udah nggak ada. Mama juga nggak tahu. Mama bingung. Papa udah kemana-mana, Papa cari kerja mah. Tapi belum dapat. Nggak diterima mah karena mungkin Papa udah tua. Ya Allah, kenapa ya Maya? Kita dikasih anak yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Tahu begitu kita nggak usah punya anak aja lah mah. Tadi Mama ke rumah Alia. Rencana Mama mau pinjam uang, tapi nggak dikasih. Malah Mama diusir. Ma, kenapa sih Mama nggak bilang Papa dulu? Bilang dong lain kali kalau mau ke sana. Kalau Mama bilang pasti nggak diizinin sama Papa. Ingat, Ma, mulai hari ini kita nggak usah ke rumah dia lagi. Nggak usah ke rumah anak-anak itu. Kemana aku harus cari uang buat obat-obatan Rara? Mas Aryo sekarang udah gak peduli lagi. Udah gak pernah kasih uang bulanan. Mama, Kenapa sayang? Sakit? Kenapa? enggak kok, Ma. Oh ya, Ma. Rara boleh minta kepangnya rambut Rara nggak? Boleh dong. Sini. Oh, cantik kan? Jadi deh. Aku cantik nggak, Ma? Cantik banget dong. Oh ya, Ma. Rara boleh nggak sih, Ma? Sekolah. Tenang aja deh, Rara janji Rara bakalan jaga-jaga diri Rara. Kan kalau di rumah terus Rara bosen, Ma. Terus kalau ketemu teman-teman kan jadi nggak ingat terus sakitnya Rara. Terus, Ma, please. Kok jadi minta sekolah sih? Kan dokter Irfan bilang Rara harus banyak istirahat. Harus sekolah dulu ya, Nak. Hidup aku udah sebentar lagi. Jadi aku pengen habisin hidup sisa-sisa aku buat bersenang-senang.
Rara nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya mah, maafin Rara ya. Rara nggak bermaksud buat sedih mama. Rara boleh sekolah nggak? Boleh ya mah. Boleh? Boleh nggak? Kok bandel sih? Kok nakal sih? Nanti mama tanya dulu dokter Irfan ya. Tapi Rara janji dong sama mama. Rara harus bisa jaga diri Rara. Rara nggak boleh capek-capek. Ya? Tenang aja mah, Rara janji. Apa ini? Surprise! Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti. Kamu nggak suka? Ya tapi maksudnya apa cincin ini? Aku nggak ngerti deh. Maksudnya apa? Ya buat ngelamar aku dong, nih di jari aku. Sayang, bukannya aku nggak mau. Tapi kan kamu tahu anakku Rara sedang sakit. Waktunya nggak tepat. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau, Mas? Kamu tuh keterlaluan, tahu nggak sih? Kamu tuh nggak pernah gerak. Makanya aku inisiatif sendiri. Aku udah mengimpikan hal ini. Cincin itu kamu masukkan di jari aku, kamu pasang di jari aku. Tapi kamu malah ngancurin semuanya. Kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sering buat aku bete. Dina, Dina sayang. Iya, aku salah. Aku salah. Aku minta maaf. Aku mesti gimana dong, Dina? Kadang-kadang aku juga manusia bodoh yang gak bisa ngerti perasaan kamu. Aku ini banyak pikiran, Dina. Aku minta maaf ya. Mas, aku ingin kita selalu bersama. Dan semua perhatian kamu tuh hanya untuk aku. Kita buat komitmen kecil agar kita ini selalu bersama. Emang kamu gak mau apa? Sayang, gak mungkin aku gak mau buat komitmen sama kamu. Kamu tahu itu. Aku cinta sama kamu. Tapi aku minta maaf sama kamu. Ya mungkin tadi aku lagi banyak pikiran. Jadi aku gak bisa nangkap apa yang kamu mau. Sayang, udah dong, jangan marah-marah terus. Aku kan udah minta maaf. Masa sih kamu gak percaya sama aku? Kalau aku tuh cinta sama kamu dan mau komitmen. Dina, coba deh lihat mata aku dalam-dalam. Apa ada kebohongan di mata aku? Udah ya, kita duduk sekarang ya. Please. Kalau gitu sekarang, pasangin cincinnya di jari aku. Makasih ya sayang, kamu udah nurutin aku. Tapi lain kali, kamu harus melamar aku beneran. Ya? Janji? Janji. I
love you. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Maaf Pak, saya asisten dokter Irfan. Saya disuruh memberikan obat ini. Obat? Iya, buat Rara. Obat dari dokter Irfan. Iya Pak, Berapa semuanya ini, Pak? itu gratis Pak. Nggak perlu bayar. Gratis? Kalau begitu saya permisi Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ada siapa, Pak? Mah, ini obat kiriman dari dokter Irfan buat Rara. Gratis lagi. Alhamdulillah ya Allah. Dokter Irfan begitu baik ya Allah. Semoga Allah membalas kebaikannya. Ayo kita masuk. Kasih obat buat Rara. Masuk duluan ya. Tapi tetap aja kita butuh uang untuk keperluan yang lain. Bu Soraya? Ada apa malam-malam telepon? Apa jangan-jangan Rara sakit lagi? Halo, Bu Suraya? Ada apa? Apa Rara sakit lagi? Malam dokter. Maaf ganggu malam-malam. Saya mau ucapin makasih kan. Karena dokter udah kirim obat-obatan buat Rara. Oh iya nggak apa-apa. Saya pikir ada apa. Ada yang mau saya tanyain. Apa? Rara minta sekolah apa? Apa Rara boleh sekolah? Kita lihat beberapa hari lagi aja Bu Soraya. Kalau misalkan kondisinya Rara sudah stabil dan dia tetap memaksa sekolah, kita izinkan. Makasih dok. Oh iya Bu Soraya. Kalau misalkan check up lagi, tolong dibawa Pak Aryo ya. Iya dok. Makasih ya dok. Sekali lagi maaf dok malam-malam. Ya sama-sama. Andai aja aku masih bisa ngajak Mas Aryo. Tapi Mas Aryo sekarang udah punya kehidupan yang lain. Ingat ya apa yang dibilang sama mama, nggak boleh apa? Nggak boleh loncat-loncat, nggak boleh lari-lari, sama nggak boleh capek-capek. Janji ya? Ya marah janji aku bakal jaga diri aku baik-baik. Janji? Mama juga janji ya, aku jaga diri mama baik-baik dan aku nggak sakit kayak Rara. Ya? Terus mama jangan sedih lagi ya. Senyum dong Ma.
Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Rara, sudah masuk sekolah? Ya Bu, udah masuk sekolah. Habisnya Rara bosan di rumah terus. Ayo, sekarang kita masuk ke dalam kelas ya, sayang ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cantik. Dadah. Hai Yudi, hai teman-teman. Rara. Ya. Rara, selamat ya, kamu udah sembuh. Iya, kasih Yudi. Bu, saya titip Rara ya. Ibu tahu sendiri kan keadaannya seperti apa. Ibu tenang aja, saya akan menjaga dan memperhatikan Rara. Makasih, Bu. Sama-sama Ibu. Kalau begitu, saya permisi dulu untuk mengajar. Dakwah. Semoga Rara baik-baik aja. Ra, kamu beneran udah sehat? Alhamdulillah, udah sembuh. Rara, emang kamu sakit apa sih? Cerita dong sama kita. Jadi gini ceritanya, aku tuh nggak masuk sekolah dari kemarin-kemarin. Aku tuh sakit jantung. Terus papa sama mamaku pisah. Terus aku sedih banget. Kamu yang sabar ya, Ra. Aku gak mau kehilangan papa sama mama. Ini tuh semua gara-gara aku sakit. Udah, Ra. Semuanya bakal baik-baik aja kok. Teman-teman, aku takut nanti kalau aku udah gak ada, nanti mama aku jadi sendirian. Kasihan Rara. Dia itu anak yang baik. Tapi sewaktu-waktu penyakitnya bisa merenggut nyawanya. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk Rara. Dan juga keluarganya diberi kesabaran. Mas Aryo? Alia? Kamu apa kabar, Mas? Mas, ini siapa? Kok aku gak dikenalin? Dina, ini adikku Alia. Oh, adik kamu. Hai. Hai, aku Alia. Dina. Cantik banget sih. Kamu juga, Kak. Gimana adik kamu? Hai. Dina. Apa kabar, Mas? Oh, I see. Ya. Emang sih Mas, kamu tuh terlalu baik buat Mbak Soraya. Oh, jadi dia adiknya Mas Aryo. Dia menikah dengan lelaki kaya. Kayaknya ada yang bisa aku manfaatin nih. Oh, ternyata Arya sudah meninggalkan Soraya. Apa dia sudah bercerai dan ini pacar barunya? Ya udah kalau gitu, kita pamit pulang duluan ya. Kenapa nggak makan bareng aja? Duduk dulu yuk. Nggak usah Kak, nggak enak. Aku takut ganggu. Nggak ganggu ya kan? Nggak ganggu sama sekali. Ya udah, Mas Aryo, have fun ya. Wow.
Kamu dan kakak kamu itu memang paling pantas dan pintar untuk mencari pasangan. Maksud kamu, Mas? Iya, baik dari kekayaan ataupun penampilan. Semuanya kelas atas. Tahu mana ikan yang harus ditangkap. Iya kan? Ah, Mas, kamu bisa aja deh. Mas, jodoh itu bukan kaya atau miskin, tapi cocok nggak cocoknya. Aku sebenarnya tersinggung sama ucapan Mas Edwin barusan. Tapi aku nggak boleh marah. Aku nggak mau Mas Edwin pergi, karena aku juga udah hidup enak sama dia. Alhamdulillah, Ma. Mudah-mudahan cukup buat bayar listrik. Ya, alhamdulillah, Pak. Mama juga tadi kerja bantuin masak di tetangga-tetangga. Ini mudah-mudahan uangnya bisa kita kumpulin untuk bayar listrik ya. Bye. Kak, apa kabar? Tante. Oh. Aduh, ponakan kamu udah besar banget. Papa batuk terus. Kayaknya penyakit papa mulai parah deh. Sama sekali nggak ada bahan makan. Sudah aja bahannya. Rara ya. Sekarang kamu masak. Kasihan Rara udah kelaparan. Makasih banyak ya. Kak, Om, Tante, aku pergi dulu ya. Aku mau ketemu teman-teman aku nih sebentar. Ya, hati-hati ya Jun. Iya Kak. Hati-hati aja. Iya Tante. Rara. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ya di rumah ini? Apa firasatku benar? Aku rasa Mbak Soraya menyembunyikan sesuatu deh dari aku. Semua yang ada di rumah ini seolah nggak mau aku tahu. Mereka kayak menyimpan sesuatu rahasia yang sangat penting. Aku harus menyelidiki soal ini untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Soraya, sebaiknya kamu cepat tanda tangani surat cerai itu. Jangan mempersulit keadaan. Tolong. Aku nggak mau anakku menderita terus gara-gara keegoisan kamu. Ya Allah. Apa ini semua karena aku yang terlalu egois? Semua orang di dalam keluarga ini jadi menderita. Semua karena aku. Aku nggak bisa terus membiarkan mereka menderita. Tapi apa aku harus menandatangani surat cerai dari Mas Aryo? Tapi ya Allah.
Iya dong. Aku ini punya koleksi jam tangan ini banyak banget di rumah. Pokoknya buat aku jam tangan ini tuh sebagai jati diri aku. Aku tunjukin ke kolega-kolega aku sebagai prestisius aku gitu. Kenapa sih Dina harus ngajak Edwin sama Alia belanja bareng gini? Aku kan jadi nggak bisa berduaan sama Dina. Mana Edwin so akrab banget lagi. Mas. Mas. Ya, kenapa? Mas, kamu ngelakuin ini semua karena kamu beneran cinta sama Kak Dina, apa cuma karena uang? Alia, kamu kalau ngomong hati-hati ya. Aku ini kakakmu loh. Aku sudah pacaran sama Dina jauh sebelum aku nikah sama Soraya. Tapi menurut aku, cinta itu nggak penting. Yang penting itu dia. Sayang? Ya. Ya. Kayaknya kita pamit deh. Karena aku sama Alia ada meeting sama kolega-kolega penting di perusahaanku. Oke deh, kalau gitu kalian hati-hati ya. Aku sama Arus udah banget jalan sama kalian. Oke. Sayang. Nah. Bye. Sayang, kok mukanya cemberut sih? Kenapa coba? Mana senyumnya buat aku? Yang lebar. Gitu dong, jangan bete-bete. Kalau gitu sekarang, temenin aku belanja lagi. Yuk. Ya, tapi lain kali jangan gitu lagi ya. Iya. Sayang, tahu nggak kata-kata yang cocok untuk kakak kamu itu apa? Cowok matre, panjat sosial, pansos. Sabar, sabar. Apapun yang dia bilang aku harus telan. Aku harus pakai cincin ini sebagai bukti kesungguhan niat aku di depan Mas Aryo. Masuk. Loh, kakak mau kemana kak? Kakak lagi mau pergi, ada urusan. Kenapa kamu ada perlu sama kakak? Nggak ada sih kak aku. Cuma aku mau nanya keberadaan Mas Aryo. Soalnya ada beberapa hal nih kak yang pengen aku tanyain sama dia. Oh, Mas Aryo lagi pergi keluar kota, lagi ada urusan kerjaan soalnya. Oh, jadi kapan kak dia pulang? Pulangnya Kapan kak? kayaknya kurang lebih 1 minggu deh. Tapi kak, kakak tuh masih ada yang harus diurusin. Kamu ada yang perlu ditanyain lagi nggak? Nanti kita ngobrol lagi ya. kayaknya Kak Soraya bohong deh. Sebenarnya ada apa ya ini? Apa yang Kak Soraya sembunyiin ya dari aku? Ada apa tante? Nggak ada apa-apa. Soraya? Mau apa kamu kesini? Aku udah punya keputusan, Mas. Kamu ingin kita bercerai, kan? Itu pasti isinya surat cerai.
Apa Soraya setuju dan udah tanda tangani surat itu? Surat apa itu? Surat cerai? Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau cerai sama kamu, Mas. Itu adalah surat perjanjian, di mana di surat itu aku menyetujui kamu untuk menikah lagi. Tapi aku nggak akan pernah minta cerai sama kamu. Aku mau kamu tetap merawat Rara di sisi kamu. Kamu rawat dan besarkan Rara, anak kita. Aku hampir kehilangan Rara. Aku nggak tega ngeliat Papa menderita gara-gara penyakitnya. Jangankan buat ngebiayain Papa dengan pengobatannya. Untuk memberikan makanan dan penghidupan yang layak untuk Rara aja aku nggak mampu. Aku mengizinkan kamu untuk menikah lagi dengan siapapun. Aku mau kamu tetap merawat orang tua kamu dan kamu besarkan Rara, anak kita. Itu aja, Mas. Itu aja. Aku gak minta yang lain. Ini adalah cincin pernikahan kita. Mulai hari ini aku gak akan pernah pakai lagi. Walaupun status aku masih istri kamu. Aku istri tua kamu. Mama? Sampai kapan Soraya tidak akan mengizinkan kamu menikah lagi? Kita lihat aja bagaimana caranya kamu bisa meninggalkan Soraya dan kamu mau menikah lagi dengan perempuan lain. Oh, ini tuh perempuan yang waktu itu datang ke rumah dan mengaku jadi rekan kerjanya Ariel. Anaknya kenapa? Salah kalau Ariel itu mencintai saya. Ya jelas salah. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga orang. Perempuan apa kamu? Sudah berdosa tidak mengaku salah. Dengan alasan cinta. Dengan alasan sayang. Kamu beli laki-laki ini. Kamu gak tahu diri. Jangan sembarangan ngomong ya. Anda itu nggak tahu apa sama hubungan kami. Kami ini saling mencintai. Nggak ada yang embel-embel apapun selain itu. Itu benar, Pak. Kalau Papa kesini cuma untuk bikin ribut dan menghina pasangan saya, Dina, lebih baik Papa pergi dari sini. Keluar! Ariel! Kurang ajar. Ini cincin. Ini cincin kesetiaan. Tanda kehormatan yang engkau berikan waktu kau nikah. Bukan buat perempuan itu. Dia belum apa-apa sudah berani bentak bapakmu. Kamu sadar? Perempuan ini yang kamu perjuangkan. Iya. Kamu sadar? Bapak kamu dibentak-bentak. Kamu diam aja. Anak macam apa kamu? Bodoh kamu seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Udah, Pak ya. Udah. Lebih baik Papa keluar dari sini. Keluar! Pak, udah, Pak. Nggak apa-apa ini.
Ini emang keputusan Soraya. Soraya ngizinin Mas Hari untuk nikah lagi. Ini udah Soraya pikirin matang-matang, Pak. Soraya, kenapa kamu ambil putusan sendiri tidak bilang dulu sama papa? Kamu tahu Soraya, ini cincin papa yang beli, bukan uangnya Aryo. Jadi ngapain kamu serahkan ke Aryo? Kamu simpan aja. Kalau papa memang butuh cincin itu, ambil aja. Siapa tahu papa butuh untuk beli beras, ya. Dan sekarang mendingan keluar. Keluar dari sini kalian. Kurang ajar kamu. Kamu anak yang tidak pernah terima kasih kepada orang lain. Heh, udah ya. Nggak usah kebanyakan drama. Kamu yang drama di keluarga saya. Saya udah malas ngomong sama kamu. Saya lagi ngomong sama anak saya. Dan kamu Aryo, bisanya cuma berlindung di bawah ketiak perempuan ini. Pak, udah ya. Aryo udah muak sama cerita basi papa. Aryo cuma ingin bahagia kok. Bahagia dengan kebahagiaan yang tidak pernah Aryo dapatkan. Karena Aryo terpaksa nikah dengan pernikahan palsu tanpa cinta ini. Kamu ngomongin cinta. Kamu pikir pacaran sama perempuan ini didasari dengan cinta? Didasari dengan munafik? Ayo Soraya, kita pergi dari sini. Ini bukan tempat kita. Ini tempat-tempat orang munafik. Tempat orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong sedikit pun gak ada rasa terima kasih. Ayo kita pergi dari sini. Tunggu Pak, jangan pernah bilang Aryo seperti itu. Aryo gak terima dibilang munafik. Aryo tahu, Aryo pernah ditolong oleh papanya Soraya. Tapi Aryo gak minta kok Pak. Dan kalau Aryo boleh milih, daripada hidup menderita, dipaksa balas budi sama Soraya, Aryo lebih baik mati Pak. Berani ya kamu ngomong seperti itu? Kurang aja. Tapi itu yang Aryo rasakan Pak. Hidup Aryo hancur gara-gara papa. Udah ya Mas, nggak usah kamu ladenin. Papa paksa Aryo menikah sama Soraya. Sementara Aryo gak cinta sama Soraya. Yang membuat Aryo menyesal, Aryo pernah tidur sama dia. Dan lihat hasilnya Pak. Dia kasih Aryo anak yang penyakitan. Dan itu semua karena turunan dari papanya. Kalau Papa minta Aryo untuk ngurus Rara, untuk tanggung jawab sama Rara, untuk ngurus Rara, Aryo akan lakukan. Itu darah daging Aryo, itu anak Aryo. Sama halnya sama Papa. Aryo rela ngurus Papa dan Mama. Tapi kalau perempuan ini... Pak, udah Pak. Pak, kita pulang Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Pak! Aryo belum selesai ngomong Pak! Bapak tunggu Pak. Hah? Pak. Pak? Kita belum selesai ngomong Pak. Aryo mau tanya sama Papa. Papa tampar Aryo. Karena apa yang Papa katakan tentang Aryo semua itu benar kan? Papa yang bikin Aryo menderita, iya kan Pak? Mestinya Papa pukul kamu dari dulu. Supaya kamu dapat pelajaran. Supaya kamu punya adab. Kau tahu diri. Soraya istri kamu yang sah. Kamu sudah berjanji kepada Allah. Bahwa kamu akan membimbing istri kamu. Kamu akan menjadi imam yang baik dalam keluarga kamu. Tapi ternyata. Anak kamu sakit. Rara sakit. Kamu tidak peduli sama sekali. Di mana pikiran kamu? Terserah Papa lah mau ngomong apa. Yang pasti aku akan tetap menceraikan Soraya. Dan ingat ya Pak, kalau Papa nggak bisa bujuk Soraya untuk tanda tangan surat cerai itu, aku nggak akan kirim uang sebesar ini pada Papa. Dan aku udah janji sama Dina. Kalau aku belum bisa menikah sama Dina, aku tidak akan pernah kirim uang untuk Papa ataupun Mama. Terserah kalian mau makan apa enggak besok. Aku nggak peduli. Lihat perempuan itu. Gara-gara perempuan itu, kelakuan kamu berubah seperti ini. Soraya, kalau kamu nggak pengen bikin keluarga kamu dan jadi tontonan di sini, sekarang kamu bawa mertua kamu pergi dari sini. Ayo Pak. Ayo kita pulang Pak. Stop, berhenti. Apa-apaan sini? Teriak-teriak dalam kantor saya. Kalian pikir ini pasar apa? Saya minta Anda keluar dari kantor saya sebelum saya panggil security. Siapa Anda? Saya Yanti, tantenya Dina. Oh,
tante dan keponakan, setali 3 uang. Sama saja, hobinya mengganggu suami orang. Mengganggu kebahagiaan dan menghancurkan kebahagiaan orang lain. Memang perempuan rendah. Cukup. Anda nggak berhak menghakimi saya seperti itu. Sapaan! Pak! Ya Bu. Saya minta, ya, Bapak seret 2 orang ini keluar dari kantor saya. Dan pastikan ya Pak, 2 orang ini jangan pernah injak kantor saya lagi. Hei, tunggu. Hei, kamu mau menggantikan Soraya? Jangan mimpi. Nggak mungkin. Udahlah, Pak. Papa nggak usah bicara buruk lagi tentang mereka. Papa nggak punya hak untuk itu. Kenapa? Memang pacar kamu itu sama tantenya suka gangguin suami orang. Cukup! Lancang sekali Anda bicara. Dina! Hei, tunggu. Papa ini heran. Kamu kenapa lebih tunduk dari perempuan yang kamu kenal daripada sama orang tua kamu sendiri? Jelas-jelas keluarga kamu selalu berkorban untuk kamu. Apa Papa bilang? Berkorban. Mereka bukan orang yang baru aku kenal, Pak. Mereka sudah seperti keluargaku sendiri. Mereka berikan aku kebahagiaan. Sementara Papa bisa ngasih apa? Hah? Papa masih bisa ngasih sakit hati buat pasangan aku, Dina. Dia cintanya Ariel. Sementara Papa udah ngorbanin perasaan Ariel. Dan Papa nyakitin perasaan Dina. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Dina, Ariel, apa urusan sama Ariel? Jangan kamu kejar wanita itu. Pak, Aryo, Pak. kamu mesti kejar milik kamu sendiri. Aryo, masih ada waktu untuk kamu berubah. Apa yang salah? Dina kebahagiaan Ariel. Itu yang harus saling kejar. Pak, usir mereka keluar dari sini. Cepat. Kita bisa jalan sendiri, Pak. Kamu mengambil anak saya dengan kekayaan kamu. Tidak bakal langgeng, nggak akan lama. Keluar! Keluar! Dina! Dina! Aryo! Aryo! Ayo, kita cepat Uber Dina, Tante ikut kamu ya. Soraya, lain kali kamu jangan bikin keputusan sendiri. Kenapa nggak mesti bilang sama Papa dulu? Kalau begini caranya, Aryo akan lebih gampang melakukan sesuatu tanpa mengetahui apa dia salahnya. Tapi seenggaknya Rara tetap mendapatkan perhatian dari seorang ayah. Walaupun Mas Aryo nggak cinta sama aku, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Soraya ikhlas. Soraya rela. Asal Rara masih bisa bahagia bareng sama papahnya. Soraya, kamu sudah dihina, direndahkan, tapi tetap aja kamu mengharap. Pak, Soraya nggak bermaksud kayak gitu. Ini semua terpaksa. Enggak, Soraya.
Kamu jangan percaya sama anak yang tidak peduli sama orang tuanya. Kamu lihat, Papa sudah berkorban membesarkan dia. Apa yang Papa dapat? Dia ngancam kamu. Dan kamu pikir dia sayang sama Rara? Enggak, Soraya. Apa yang dia omongin semuanya itu omong kosong. Gimana, Pak? Alhamdulillah. Pak, batu Papa ini makin parah loh. Papa harus segera cek ke dokter. Makanya Soraya bikin kesepakatan sama Mas Aryo, ngizinin Mas Aryo nikah lagi. Yang penting Mas Aryo masih ngebiayain kita, Pak. Supaya Papa masih bisa pergi ke dokter. Enggak, Soraya. Papa lebih baik mati daripada ngarepin dia. Tapi, Pak, Soraya, kita harus yakin. Kita mesti harus melewati ini tanpa bantuan dari Aryo. apa sebaiknya Soraya pulang kampung aja ke desa seperti yang dibilang Mas Aryo, Pak? Minimal Soraya nggak ngebebanin Papa sama Mama. Enggak, Soraya. Papa tidak akan mengizinkan, Soraya. Pak Marwan, tunggu Pak. Ngapain kamu kesini? Saya sudah tidak ada urusan lagi sama kamu. Pak, tolongin saya, Pak. Saya tahu saya salah, saya sudah coba menyuap Bapak, tapi jangan lapor saya, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Lepaskan. Saya ada urusan lebih penting daripada urusan ini. Pak, tapi tolong saya, Pak. Saya punya keluarga, anak saya masih kecil-kecil. Tolong cabut laporan terhadap diri saya, Pak. Tolongin, Pak. Laporan itu sudah masuk di perusahaan. Saya tidak bisa menyabut begitu saja. Mestinya kamu berpikir, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu menjawab saya? Maafin, Pak. Pak Marwan. Pak Marwan, maafin, Pak. Satpan! Tolong saya, Pak. Tolong orang ini suruh pergi. Tolong saya, Pak. Gaduh aja. Ayo. Pak Marwan! Gara-gara Marwan, aku akan masuk penjara. Sebelum aku masuk penjara, aku harus balas dendam ke dia. Selamat ya Pak, bayinya laki-laki. Alhamdulillah. Cakepnya. Ibunya bagaimana, Suster? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak bisa lihat langsung. Iya. Pak, bayinya saya mau cek dulu ya.
Maafkan ibu, nak. Ibu harus merelakan kamu. Ibu tidak bisa mengurusmu sendiri. Kenapa keranjang bayi ini kosong? Yuk. Di depan tuh anak kita, sayang. Mana Pak anak kita, Pak? Alhamdulillah, sehat. Matanya seperti kamu. Saja, Bapak. Ya Allah, takdirmu yang mempertemukan aku dengan anak ini. Terima kasih ya Allah. Engkau membuat wanita mandul seperti aku menjadi seorang ibu. Kau mengirimkan anak ini kepadaku ya Allah. Semoga Allah selalu melindungi kamu ya nak ya. Hanya kamu yang selalu menolong Bapak. Apalagi anak saya Aryo, anak saya sendiri, sudah menjamin Bapak. Papa nggak usah ngomong kayak gitu. Gimana pun juga Soraya ini kan anaknya Papa juga. Kita pulang yuk, Pak. Sayang, kamu pasti capek. Kamu istirahat ya. Aku nggak mau lagi lihat kamu kayak tadi. Kamu jangan sekali-kali lagi kayak tadi. Aku nggak mau kehilangan kamu, Dina. Dina, aku cinta sama kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Aku ada selalu di sini buat kamu kok. Sayang, makasih ya udah mau nganterin aku ke sini. Iya sayang, apa sih yang nggak buat kamu? Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya ke dalam. Soalnya temen aku pengen nungguin. Ya udah sayang, kamu have fun di sana ya. Tapi ingat, kamu jangan kerja terus, jangan lupa makan dan jangan pulang malam. Iya sayang, tapi aku nggak janji kalau seandainya aku nggak bisa pulang cepat, ya? Sayang, di perusahaan aku itu lagi ada masalah besar. Pokoknya kalau seandainya masalah aku udah selesai, aku pasti pulang cepat, ya? Ya udah. Senyum dulu dong. Nah, gitu dong. Ya udah. Sekarang kamu have fun sama teman-teman kamu ya? Ya udah, aku masuk dulu. Ya udah.
Dan sayang, Evan ya,